berjalan di sampingmu menuju panggung yang indah. Terima kasih atas semua perjuangan yang kita hadapi bersama. Kau dan aku telah lewati segalanya. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Aku memilihmu karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilihmu karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu, bahagia selamanya. Jangan pernah engkau ragu. Aku tak akan meragu. Kamulah pilihan yang paling terbaik yang Tuhan hadirkan di hidupku. Jadi rasa bahagia. Mari kita berdoa doa. Bapa surga yang baik, kami selalu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kami datang Tuhan dan mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Pertimbangan kami dari pihak sinagog atau pihak Tuhan untuk terima kasih Tuhan dan keselamatan yang daripada dan juga cinta yang bersama. Kau berkati makanan ini Tuhan, jadi makanan yang berguna untuk tubuh kami, berguna untuk kekuatan kami untuk kami bisa melaksanakan acara kami ini. Terima kasih Tuhan, berikan atas segala dosa kesalahan kami. Kita tidak terhambat berkat-berkat yang tak bertambah pada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan bersama kami hidup berdoa. Amin. Amin. Semoga serupa orang-orang pengaruna. Semoga banyak Tuhan. Tuhan di pertama atau di kedua. Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Marah sebentar saja, 3 harilah paling lama. Tak semua hal sama selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi. Bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Setelah
pangkal jari manisnya. Siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya. Terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah, kami mohon bagi kita semua kita mengawali ibadah ini dari Ibu Hendrik 505 ayat 1 dan 2. Oh
Engkaulah yang menetapkan pernikahan ini. Kami lihat kedua saudara kami ini, Yohanes Augustinus Sinaga dan Jessica Evelina Sihombing, yang bermaksud kelangsungan pernikahan mereka. Mereka akan memohon berkata, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada kami. Amin. Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi saudara berdua, Yohanes dengan Jessica yang hari ini
tema pemberkatan nikah, memulai rumah tangga yang baru, memulai hidup bahagia. Pemberkatan nikah ini merupakan hari peristiwa yang sejarah yang luar biasa bagi seorang berdua yang tidak bisa terlupakan, yaitu di hari Sabtu 4 April 2026, termasuk kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Sinaga dan keluarga Sikombi, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini ikut bersukacita atas pernikahan saudara berdua. Tentu dalam memulai menjalankan rumah tangga tidaklah mudah, tetapi yang pasti saudara berdua, bahkan orang tua kedua pihak selalu menjabarkan bagaimana nanti setelah rumah tangga kalian ini selalu dijadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan ini? Apa yang harus kita perbuat sebagai seorang nanti suami, sebagai seorang istri? Apa yang harus kita perbuat dan menjalankan rumah tangga supaya boleh terwujud, tercapai keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga? Memang kita harus memahami kalau kita bicara tentang kebahagiaan sebenarnya bukan hanya diukur dengan harta, dengan uang yang kita miliki. Walaupun memang kita tahu harta, uang itu sangat penting bagi kehidupan kita, tetapi itu bukan menjadi utama jaminan dalam menjalankan kebahagiaan dalam rumah tangga. Boleh saja ada orang yang kaya, banyak uang, tetapi rumah tangganya tidak bahagia. Itulah dasarnya ayat ucapan ini. Bisa uang membeli rumah, tetapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Bisa uang membeli tempat tidur yang mahal, si pendek yang mahal, tetapi uang tidak bisa membeli tidur dengan mudah. Uang dapat membeli kehidupan, tetapi uang tidak dapat membeli kerohanian. Kebahagiaan bukan bisa hanya diukur dari segi pendidikan, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki. Walaupun memang pendidikan jabatan itu penting dalam hidup kita, tetapi bukan itu menjadi jaminan kebahagiaan dalam rumah. Ada orang pendidikannya tinggi, bisa S1, bisa S2, bisa S3, bisa profesor, bisa juga jabatannya tinggi, tetapi bisa saja rumah tangganya tidak bahagia karena dia sibuk hal-hal yang berhubungan dengan duniawi atau waktunya habis. Kedua, hanya kebutuhan Islam. Walaupun kita tahu memang pendidikan itu, pangkat jabatan itu sangat penting dalam hidup kita, tetapi ingat, bukan itu jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan usaha yang kita miliki. Boleh saja kita mencari kebahagiaan, yaitu mencari hiburan dan keinginan-keinginan duniawi. Boleh saja di hari minggu dia piknik, rekreasi, wisata, atau tempat hiburan, dia pergi ke mall, ke Ancol, taman mini, atau ke luar negeri. Tujuannya hanya satu, mencari kebahagiaan. Boleh saja itu terjadi, tetapi ingat, sebentar, sesak. Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan meminta pertolongan daripada organisasi tertentu. Apakah
sehingga saja kita boleh dengan mudah percaya hal-hal yang internasional yang terkesannya. Jadi bila ada yang menawarkan jasa bagi kita, apakah kebahagiaan, apakah kesuksesan, apakah kesembuhan, bila imannya tidak kuat, bisa kebahagiaan itu berubah menjadi suatu penderitaan, atau bisa terjerumus bukan kebahagiaan yang dialami, tetapi penderitaan. Oleh karena itu, saudara berdua, termasuk kita semua, di mana kebahagiaan? Di dia bahwa hasilnya. Kebahagiaan hanya dapat kita alami di dalam, tidak di dalam. Kebahagiaan hanya bisa kita alami bila kita takut kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian Mazmur dalam firman ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ini sudah langsung disaksikan, dialami, direnungkan oleh Mazmur. Namanya adalah Daud, di mana perjalanan hidup Daud ini selalu ada dia mengalami tantangan. Pernah dia dikucilkan, dianggap remeh karena gembala, mengalami pergumulan, sering ketakutan, kecemasan karena begitu banyak musuh berusaha menghancurkan kehidupan dia. Waktu masa kecilnya masa gembala, masa mudanya dengan kuliah, masa mudanya dengan saum, luar biasa penderitaannya. Tetapi semuanya goncangan pergumulan itu boleh dia lewati, dia mengalami kemenangan, mengalami kebahagiaan. Hanya sama karena dia selalu berserah kepada takut kepada Tuhan, selalu memprioritaskan dalam hidupnya adalah Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Demikian untuk saudara berdua hari ini, Yohanes dengan Jessica. Yang saudara hari ini akan memulai rumah tangga yang baru, dan pasti akan mendambakan bukan hanya yang berdua, termasuk orang tua, termasuk keluarga, termasuk gereja di sini, mendambakan keluarga kalian berdua diikat dengan kebahagiaan, keharmonisan. Persoalannya di sini adalah yang harus kalian renungkan, apa yang harus kalian lakukan. Justru firman ini menyapa kita, terutama sebagai takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya menuntut perintahnya, melakukan kehendaknya. Mintalah campur tangan Tuhan dalam rumah tanggamu. Buatlah Tuhan menjadi andalan dalam rumah tanggamu. Bila kita senantiasa takut kepada Tuhan, akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Itulah namanya kebahagiaan. Bahagia karena kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengatasi segala kekhawatiran saat berada dalam bergumul. Bahagia karena di saat merasa ada jalan buntu, ada persoalan, Tuhan pasti membuka pintu sehingga kita menemukan jalan baru.
Kebahagiaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan itu bukan hanya untuk keluarga sendiri. Tetapi bagaimana kebahagiaan itu harus menjadi kebahagiaan bagi semua orang. Menurut Yesus, ini Yesus kan. Ukuran kebahagiaan menurut Yesus, kalau kita bisa menjadi dekat dengan orang lain. Nanti kita baca dulu ayat. Apakah Yesus menjadi kebahagiaan? Matius 5 ayat 7. Berbahagia orang yang murah hati. Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci hati. Matius 5 ayat 9. Berbahagia orang yang selalu membawa damai. Kisah Rasul 20. Berbahagia orang yang memberi daripada memberi. Jadi bila kita mau berbahagia, kalian mau berbahagia selalu dari Tuhan, harus memang menjadi kebahagiaan bagi orang yang lain. Harus menjadi dekat bagi orang yang lain. Sama seperti Tuhan kepada Abraham. Kupasuk-pasuk monggo, asal dipasuk-pasuk. Kamu kuberkati supaya kamu menjadi dekat. Itulah yang harus kalian renungkan dalam menjalankan rumah tangga. Jadi ada orang yang menggambarkan kebahagiaan itu ibarat seperti kupu-kupu. Tahu kupu-kupu kan? Bahasa Arab itu. Bila kita mengejarnya, kupu-kupu itu pasti terbang dan cepat pergi. Tetapi bila kita tenang dan berdiam diri, kupu-kupu itu malah dia akan tinggi. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kalau kita mengejar kebahagiaan, mungkin kebahagiaan itu akan lari. Tetapi bila kita tenang dan membuka diri terhadap Tuhan dan persoalan yang lain, persoalan orang lain, kita akan merasa bahagia bahwa kita telah dapat menolong orang. Untuk itu, saudara berdua, bila kita memiliki kebahagiaan, saya ulangi, takutlah kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan menjauh, bukan sembunyi, bukan lari misalnya ketakutan, tetapi takut kepada Tuhan dalam arti melakukan perintah, melakukan kehendak, berusaha selalu menyenangkan hati. Takut kepada Tuhan dalam arti di sini adalah bila kita senantiasa membuat rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga dua. Rumah tangga itu menjadi gereja kecil, menjadi gereja mini. Apalagi sekarang di HKBP di tahun 2020 ini adalah tahun pengajaran iman dalam kehidupan. Gereja domestik. Gereja itu, keluarga itu adalah gereja kecil. Jadi dalam arti ini, saudara berdua prioritas utama di dalam rumah tanggamu, mau menjalankan aktivitasmu, mau menjalankan tugas-tugasmu. Salah satu hal yang tidak bisa kami lupakan adalah Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 33. Cari kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan bagi kita. Cari dahulu artinya apa? Prioritas utama. Yang paling utama dan terutama Tuhan. Yang istimewa, teristimewa adalah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Itulah masa depan hidupmu. Itulah masa depan kebahagiaan hidupmu. Kemanapun kau beraktivitas, bahkan mau tidur, sesudah bangun, mau bekerja beraktivitas, jangan lupa
Itu artinya takut kepada Tuhan. Kalau takut kepada Tuhan juga, berarti dia mau berdoa, mau dia membaca firman Tuhan, mau dia ke gereja, mau dia sedang merenungkan, menghayati, melakukan firman. Itulah yang harus kalian berdua harus kalian ingat. Walaupun kalian berdua sibuk untuk mengejar prestasimu, mengejar karya jabatanmu nanti, tetapi jangan sia-siakan, yaitu takut. Terutama Yohanes, lagi Yohanes yang nama Yohanes itu sudah dari sikap ya kan, tahu sama Yohanes kan, harus tahu ada Yohanes, gitu kan. Yohanes juga aman perhatian ya, bapak kan situ juga, ya kan. Kalau situ juga bapak, berarti kan juga perhatian dulu. Di mana nanti kita gereja? Seperti mulai kondisinya ini, pilih di mana? Kondisi ini itu, ada memang seperti itu para tahun di Depok ini. Tapi Depok ini ada orang yang itu tetapi nanti ya, sesudah kalian diberkati, jangan juga pendapat. Banyak begitu sudah diberkati juga. Maaf, sesudah artinya dia 22 tahun, 1 tahun mau melahirkan, mau dilihat, bahkan ada setelah lahir dikasih ke gereja, terus harus naik lakukan di persoalan. Jangan begitu. Nanti kalau sudah diberkati minggu depan, daftarkan ke gerejanya supaya ada namanya NIR. Tahu NIR? Nomor induk rumah. Karena kalau Yohanes setelah kau diberkati sudah lepas dari sini dari orang tua. Jadi ada proses dalam diri. Apalagi tahu tadi sebagai anak peradaban, anak sidua, gitu. Di sektor apa? Sektor 2 ya. Jadi sektor di situ hanya 2 orang ini. Berarti kalau ada cacaman kalau ada, ya satu tahun dan juga supaya ada dan yang memani masih berani. Kan begitu, ya. Termasuk orang, benar orang mati, asal doho, alam masih ada batu dari siau sesona, masuk dari siau. Ada di batu terkait di batu apa? Asal doho, ya ini kan. Setelah nanti kalau berkati masuk ke orang, supaya apa? Saat besar orang dari siau, dia kan mimpi 2 sekarang, masuk ke orang, masuk dari siau, dengan siau. Iya, tapi kalau nanti sudah kau nikah, sudah jelas dia. Dan siapa anak-anak dia hubungan nama itu ingat ya, itulah kesalahan. Kenapa? Itulah firman Tuhan tadi, dahulukan Tuhan. Ya, contoh apa? Waktu masih dia aktif, sekarang berbersihkan. Buatlah terbaik yang mendampingi Tuhan, termasuk juga dengan diri saya. Itulah harapan kami. Semoga Tuhan memberkati kita berdua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi dasar firman ini kami, terutama saat kami berdua di sini, Yohanes Valentinus Sinaga dengan Jessica Edelina Sehombing yang hari ini akan menerima pemberkatan. Firman-Mu telah menyapa mereka berdua dan juga pada jemaat. Biarlah mereka benar-benar diikat dengan kasih Kristus. Boleh rumah tangga ini selalu saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, dan satu tujuan, satu iman, satu rencana dalam menjalankan rumah tangga, dan selalu berbuat yang terindah untuk Tuhan, sehingga rumah tangga ini nantinya boleh menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang harmonis, dan menjadi contoh teladan baik bagi keluarga gereja dan juga bagi masyarakat. Terutama pada hari ini mereka akan menerima berkat. Untuk itu ya Tuhan, biar dalam proses kudus-Mu memberkati mereka agar mereka benar-benar nantinya menjadi rumah tangga yang selalu memuji dan berdoa. Demikian juga nanti ya Tuhan, setelah selesai ibadah pernikahan nikah ini akan dilanjutkan dengan keluarga, dengan pesta adat, acara adat, serta berdoa seluruh datuk aman pesta adat agar semuanya itu berjalan lancar dengan baik
sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama. Terimalah ya Tuhan permohonan kami ini, bebaskan ya Tuhan. Amin. Saudara Yohanes Valentino Sinaga dan saudari Jessica Evelina Sitombing yang dikasihi Tuhan Allah, saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Setiap orang yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Karena ini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi dirilah jujur dan bijaksana dengannya. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih, hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan hidup. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membawa. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran dan fitnah. Tapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah kasih serta Allah dengan menguasai hati. Untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah ini dalam nama Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiran serta bekerja.
Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang masa pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Yohanes Valentino Sinaga yang telah memilih saudari Jessica Edelina Sinopi menjadi teman hidup. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menjadi Jessica Edelina Sinopi menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara mengerti dan menanggung kelemahannya, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan dia? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Jessica Edelina Sinopi yang telah memilih saudara Yohanes Valentino Sinaga menjadi teman hidup. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara yang menghendaki Yohanes Valentino Sinaga menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatannya, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara mengerti dan menanggung kelemahannya, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu? Apabila saudari menerima semua ini dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, saya bersedia. Saya adalah hamba yang telah memberikan dukungannya kepada saudara dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus, saudara yang telah dikasihkan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terimalah Tuhan yang berkati engkau dan melindungi. Tuhan yang dari engkau dengan baik dan memberi engkau keselamatan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai. Kami mohon orang tua menanti
mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan pada saat apapun di dalam rumah tangga kalian. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kalian, menjadikan kalian keluarga yang berbahagia hari ini dan sampai selamanya. Gereja memberikan hadiah berupa Alkitab buat kalian yang akan kalian pakai, bukan dipakai jadi biasa di rumah, tapi menjadikan ini menjadi dasar dari kehidupan kalian. Kalau dari orang tua, kalian juga meneteskan air mata, itu adalah air mata kebahagiaan, dan kami jemaat dari Bicikere Bakalado, terutama dari sektor 2, ikut juga berbahagia atas pernikahan kalian. Selamat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu
Uy, taulau masuk ni aginami Ima Johannes Doa Jessica Marhite Kaposodan Ama Pandita Rahmat Gumatobi Malatemana yang Mama Saya Mama kita Berdoa di Mariana. Jadi nung pamasukan semua tahu lima adat nama berdosi ialah dapat dipahami kenalannya lima di Ronatama Convention Hall di Jalan Dahlia nomor 10 A Depok. Kita mulai adatnya jam 11 siang. Alani Yamu Amangina Arab Doronami asal kubur kita mau laut adat nama berdosi. Somali majulah antara itu bersatu Indonesia perwakilan mempelai pria mulai Moras. Shalom, Moras Madinah, nama Horomiani, Sugi, Luas Diweka, Ayuhnya Nawomani, Ama Padilla, Betuli, Ama Pina, Parhadu, Diweka, Ayuhnya Cidere. Mulai pas kami disini ruas dunia dalam pahala nama Holomian nama lagi roh ulam segalian iman ulam pamasuk-masuk pakai dia anak berbudi budi Upasakan kita mulai hubungan Quran dan Hidayah. Lalu dunia pasaran aman Hidayah Hidayah jalan sendiri puas Hidayah. Ada sebagian lalu dunia pasaran usaha kita ibadah di dalam Hidayah sedemikian. Kamu bulan kami bulan doa sambutan, gosok sini nama Holomiani nama takani bagasan madubutul mengasuh saya ulau masuk tempat uyat apa ini apa kita ukut ulau nama rumah kita alam laut Timur Suria